Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulian Masrurah, Magister Ekonomi, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Wahyu Irsyad Jalaluddin dan teman saya Vina Ayunur Rohmah. Di sini kami akan membahas tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama adalah pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran terdiri dari dua kata, pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud pemeliharaan Al-Quran adalah proses pengumpulan, penulisan dan pembukuan serta perawatan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang. Dalam sebagian besar literatur membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti penulisan, pembukuan atau pemeliharaan Al-Quran adalah Jam'ul Quran, yang artinya pengumpulan Al-Quran. Hanya sebagian kecil literatur yang memakai istilah Kitabat Al-Quran yang artinya penulisan Al-Quran serta Tadwin Al-Quran yang artinya pembukaan Al-Quran. Apabila mencermati batasan pengertian yang terdapat dalam literatur di atas, pada dasarnya istilah-istilah yang digunakan mempunyai maksud yang sama, yaitu proses pemeliharaan Al-Quran yang dimulai pada turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat untuk dihafal dan ditulis, sampai dihimpunnya catatan-catatan tersebut dalam satu mushaf yang utuh dan tersusun secara tertib. Manna Khalil Al-Khatan memberikan pengertian pemeliharaan Al-Quran dalam dua kategori, yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam arti menghafalnya dan pemeliharaan Al-Quran dalam arti penulisannya. Yang kedua adalah dasar pemeliharaan Al-Quran. Sejak awal diturunkannya 14 abad yang lalu sampai masa modern saat ini, Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dan kesuciannya, karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Dan Quran surat Al-Qiyamah ayat 17, yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Yang ketiga adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dikenal dengan istilah pengumpulan Al-Quran atau yang disebut Jam'ul Al-Quran, yang mempunyai dua arti, yaitu hifzuhu atau menghafal dalam dada dan kitabuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surat-suratnya. Pada masa Nabi, Al-Quran belum dibukukan teksnya karena dua hal, yaitu belum adanya kekhawatiran terjadinya perbedaan di antara sahabat karena Nabi masih ada sebagai satu-satunya narasumber. Dikhawatirkan adanya teks yang bakal dinaskah oleh teks yang datang kemudian.
Penghimpunan Al-Quran dalam arti penghafalannya dan menyayamkan dalam hatinya telah dikarunia Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya yang lebih dahulu sebelum kepada orang lain. Beliau dikenal dengan Sayyidul Hufaz dan sebagai Awalul Jumu'ah, manusia pertama yang menghafal Al-Quran. Qurtubi mengatakan 70 orang di antara mereka gugur di dalam peperangan Bi'ir Ma'unah, sedangkan di masa Rasulullah sebanyak itu pula yang telah gugur. 76 itu pun tidak disebutkan secara berurut di dalam riwayat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab diturunkan Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf, yang sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai Nabi yang ummi, yang artinya tidak pandai membaca dan menulis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Vina Ayu Nur Rahman. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Saudara Wahyu Irsyad, yaitu materi yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dikenal dengan istilah pengumpulan Al-Quran atau Jama'ul Al-Quran yang mempunyai dua arti, yaitu pengumpulan dalam artinya hifdhu atau menghafal dalam dada. Jama'ul Al-Quran artinya hufazu atau orang yang menghafalnya dalam hati. Pengumpulan dalam arti kitabul kulli, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surat-suratnya. Pada masa Nabi, Al-Quran belum dibukukan teksnya karena dua hal, yaitu belum adanya kekhawatiran terjadi perbedaan di antara sahabat, karena Nabi masih ada sebagai satu-satunya narasumber. Dikhawatirkan adanya teks yang bakal dinaskan oleh teks yang datang kemudian. Penghimpunan Al-Quran dalam arti penghafalannya dan menyemayamkan dalam hati telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang lebih dulu kepada orang lain. Beliau dikenal dengan Sayyidul Hufaz dan sebagai Awal Jumu'ah, manusia yang pertama yang menghafalkan Al-Quran. Qurtubi mengatakan 70 orang di antara mereka gugur di dalam peperangan Bi'ir Ma'unah, sedangkan di masa Rasulullah sebanyak itu pula yang telah gugur. 70 nama itu pun tidak disebutkan secara berturut-turut di dalam riwayat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Adapun sejarah pemeliharaan itu sendiri secara global atau umum pada dasarnya dapat ditelusuri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu tahap penghimpunan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, tahap pengandaan di zaman Utsman bin Affan. Yang keempat, tahap pencetakan Al-Quran di zaman modern. Baik, materi yang keempat yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi menurut ulama terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan dalam arti hufzuhu, menghafalnya dalam hati. Kedua, pengumpulan Al-Quran dalam arti kitabul kulli, sama seperti materi yang ketiga tadi, yaitu penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayatnya dan surat-suratnya, atau menertibkan ayat-ayat semua dan setiap aurat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surat, sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain. Sejak awal kewahyuan Al-Quran hingga menjadi mushaf telah melalui proses panjang, mulai dari ayat pertama turun sampai ayat-ayat terakhir turun. Benar-benar terjaga kemurniannya. Upaya untuk menjaga dan memelihara Al-Quran agar tidak terlupakan atau terhapus dari ingatan terus-menerus dilakukan.
upaya-upaya tersebut dengan cara yang sederhana, yaitu Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat, yang kemudian juga menghafalnya dengan sesuai ayat yang disampaikan Nabi. Upaya kedua dilakukan umat Islam dalam upaya pemeliharaan Al-Quran adalah mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.